Minaku kalau diceritain mah panjang banget ya. Jadi sih emang kalau Minaku ini berdirinya tahun 2017-an lah ya. Itu 2017 awalnya sih Minaku ini dibentuk dari kumpulan alumni lah ya. Alumni IPB angkatan 35. Jadi jurusannya teknologi reproduksi. Nah itu awalnya kita sering ngumpul lah ya. Terus ada reunian kayak gitu, reuni, ngumpul. Tapi keseringan ngumpul kita juga bosen gitu ya. Ini bosen ngumpul aja tapi nggak ada faedahnya gitu. Ya akhirnya dari situ keluarlah ada unek-unek dari anak-anak. Ngapain sih kita ngumpul terus gitu? Apa kita bikin usaha lah bareng-bareng yang bisa dikerjain bareng-bareng gitu. Ya itu sih intinya sih dari situ. Terus kan kebetulan background kita perikanan IPB. Ya akhirnya kita kembali ke habitatnya lagi gitu. Jadi waktu reuni 2016 kita memang reuni satu kelas, yaitu kita ya sebagai orang-orang yang mungkin sudah expert di bidangnya masing-masing akhirnya berpikir kita ini orang perikanan gitu kan, masa nggak ada usaha di bidang perikanan gitu kan. Ya dari hasil setelahnya diskusi, masukan dan dengan berbagai pertimbangan, karena Kang Oke ini udah dari lulus sampai tahun 2017 itu kita reuni juga udah expert di bidang ikan hias, akhirnya kita ini loh kita cocok di sektor ini kayaknya gitu kan. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini memang berjalan usaha kita. Perkenalkan, nama saya Norahlis. Perkenalkan, nama saya Muike Febriana ya. Kebetulan saya dipercaya sebagai dirut PT Mina Aquatic Nusantara dengan brand minaku.com. Kalau saya sih lebih ke ini farm ya. Ya yang bertanggung jawab di farmnya itu. Jadi Minaku ini adalah jasa pengiriman ikan yang kemudian nanti kita juga akan mengupgrade suatu marketplace untuk petani dan seller itu bisa menjual lewat platform marketplace kita nantinya gitu. Di samping memang kita ada produk sendiri dari petani-petani Bogor yang bisa kita pasarkan melalui Minaku. Sebelumnya saya bekerja ya, kebetulan dari memang semenjak lulus sampai tahun 2016 itu bekerja gitu, dan memang dari situlah ketemu Kang Oke, jadi sama teman-teman satu alumni fokus menggarap usaha bareng-bareng yang bernama Minaku gitu, dan bergerak di bidang terutama pengiriman ikan hias dan ekspor ikan hias. Saya sih ya dibanding anak-anak ya, kalau saya sendiri lulus, kan kita lulus tahun 2001 ya. 2001 itu ya masing-masing nyebar lah ya. Ada yang di dinas, ada di karantina, macam-macam lah. Ada yang di bank, ada yang usaha sendiri, jadi macam-macam. Cuman pas lulus awal itu saya sih langsung di ikan hias tahun 2001. Jadi ya kurang lebih sampai sekarang lah udah hampir 20 tahunan kali ya. Minaku itu kan identik dengan ikan ya. Jadi Mina kan ada namanya Mina padi atau Mina apa yang memang udah kedengaran familiar ya. Akhirnya kita bikin nama Minaku aja, karena kan memang nama asli Indonesia gitu kan, dan memang mudah diingat dan brandnya juga saya pikir kuat gitu, mengabarkan bahwa itu ikan gitu. Ya, dulu memang terinspirasi ada namanya qlapa.com. Nah, qlapa.com itu kan dia marketplace untuk aksesoris dan kerajinan ya. Nah, mereka itu menjadi inspirasi gitu kan. Oh, ikan hias kenapa nggak bisa di online kan gitu. Nah, akhirnya dari situlah kita baru tercetus lah di ide-ide kita ya. Oh, kita bikin marketplace khusus ikan hias gitu kan. Tapi seiring waktu ternyata kita cocoknya di bidang itu tadi, jasa pengiriman ikan hias gitu, dan ikan hias ekspor juga gitu. Memang saya ketemu Kang Oke kan waktu saya bekerja, ketemu beliau di depan rumahnya gitu, nggak menyangka gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya semakin intens. Akhirnya kita dengan rekan-rekan semua mencetuskan itu. Apa nih yang namanya cocok, yang mudah diingat dan brandingnya cepat kan gitu. Akhirnya ya kita memutuskan nama minaku.com itu untuk kita patenkan gitu, dan sudah bersertifikat gitu.
Dulu sih, jadi gini, kita tuh sebelum ketemu anak-anak lagi kan aktivitas masing-masing ya. Kalau saya sendiri usaha ikan, normal lah ya. Usaha ikan, ngerawat ikan, ngirim apa gimana gitu. Nah, kebetulan Pak Aklis ini dulu pegang marketing di Kawasaki Bogor. Di situ, itu pertemuannya juga nggak disengaja. Saya nggak tahu setelah lulus dia kemana, dia juga nggak tahu saya di mana gitu kan. Tapi tiba-tiba ketemu di depan rumah. Depan rumah dia lagi nongkrong di warung, dia nggak tahu mau nanyain ke customernya dia apa gimana lah ya. Saya bingung gitu. Keluar rumah ini ngelihat orang perasaan kenal gitu ya. Diperhatiin, wah ini mah Aklis gitu. Jadi setelah dipanggil, apain di sini? Akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Terus dia ngelihat ke farm, terus ya di situ juga dia ada insting lah ya buat usaha ikan gitu, ngelihat potensi apa gimana. Akhirnya dia juga mulai mencoba lah usaha ikan. Nah awal-awal dia kasih order ke saya, bro kirim ikan ini misalnya 1 box, jenisnya apa aja. Udah saya yang nyari ikan, packing, saya kirimin. Jadi dia tuh cuman ini aja lah, urusan dia sama ke si bayarnya. Udah beres, beberapa kali kirim, masih beres. Pas yang terakhir, dia tuh kena tipu. Jadi ceritanya dia nanyain ke saya, kebetulan ada satu jenis ikan, itu harga pasarannya masih tinggi. Waktu dulu Denisoni Golden. Denisoni Golden ini ukuran 2 in ya. Kalau dulu tuh masih 70.000 ke atas harganya. Setelah itu dia rupanya ada yang nawarin. Gak tahu dari mana lah, daerah mana. Dia ngomong ke saya, nawarin ikan. Tapi nggak ngomong ini barang tuh dari mana, apa riwayatnya seperti apa. Nggak ngomong dia. Cuman dia nawarin ikan. Ini ada ikan Denisoni Golden katanya, 15.000. Mau nggak? Saya pikir ya ini peluang gitu kan, ngelihat ini Denisoni Golden harganya masih 70.000 ke atas, dia kok bisa nawarin 15.000. Tapi feeling saya sih wah ini udah nggak bener lah. Saya sih kasih tahu, coba cek dulu ke yang punya barang bener apa enggak kan. Wah bener katanya, ini bener bro. Ya udah saya tantangin, kalau lo ada berapa kirim ke sini semua, bilangin kayak gitu. Ternyata oke, jadi. Nah itu udah mau jadi tuh, hari Kamis kirim, siap kirim. Kita udah nungguin. Sebenarnya kalau ikan spesifik kayak gitu kan orang belum pada punya ya. Kita juga kalau ada barang sih tinggal tawarin, ya mungkin pasti ada yang nyangkut lah. Saya tungguin hari Kamis, lama-lama nggak ada kabar, nggak ada apa. Akhirnya saya telepon, gimana lu, ketipu ya? Bener dia. Ya ketipu, waduh duit udah masuk gini gitu. Akhirnya ya udahlah, ya dari situ dia pingin ngeberesin lah hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi maksud dia bikin marketplace itu ya bikin yang lebih safety lah ya, antara si buyer, si yang punya barang itu. Jadi emang bener-bener yang real, nggak ada yang nipu-nipu gitu. Itu awalnya sih ketemu sama Aklis ya. Ya memang waktu awal kita memang menjembatani petani sama buyer luar negeri untuk pengiriman gitu kan. Ya dari awal memang kalau buyer ini mau long business ya, jadi mereka pasti akan komitmen di awal ya gitu. Itu yang dari awal kita tekankan, bahwa memang buyer-buyer di luar negeri itu disiplin gitu. Jadi mereka disiplin dalam hal pembayaran. Kita istilahnya menyesuaikan karakter mereka kan gitu. Itu yang memang kita jalankan dari awal, dari brand itu untuk kepercayaan juga gitu. Mereka saat ini juga pasti testimoni kan, melihat Facebook kita tentang pengiriman ikan. Dari situlah mereka bisa memberi kepercayaan kepada buyer gitu. Ya memang ada istilahnya seller-seller ya yang nakal ya, oknum lah gitu. Nah kita memberi edukasi juga, istilahnya buyer di negara tertentu, misalnya Filipina, Amerika gitu kan, agar berhati-hati juga kalau memang dia merasa ragu-ragu, bisa melibatkan kita gitu kan, melibatkan Minaku sebagai jasa pengiriman ikan hiasnya yang mereka gunakan gitu. Karena kita akan selektif terhadap seller-seller yang bekerja sama dengan Minaku gitu. Jadi jangan sampai gara-gara oknum jadi ini juga merusak reputasi seller dan kita sendiri gitu. Seperti itu yang kita lakukan ke depannya. Nah, ini kan kita jualan barang hidup ya, high risk lah ya, resiko tinggi. Ya entah gimana lah, kalau misalnya mungkin
pasar lagi mandek, ada masalah di pemeliharaan, jadi macam-macam. Si masalah itu macam-macam. Ya kita sering naik turun sering. Cuman karena setelah kita telaah gitu, ya kita nyari di titik amannya sebenarnya. Bahkan ada yang waktu dulu kita sempat mau kirim, ikan udah diorder, besoknya kirim, ikannya mati sorenya. Sering. Ya kayak gitulah, kita nggak bisa prediksi. Dulu kita Filipina pengiriman dulu, itu udang hias sama ikan hias juga, dan itu memang masih pertama kali itu yang kita kirimkan ke Filipina itu. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang itu lebih dari 25 negara ya yang kita bantu untuk pengiriman ekspornya maupun ekspor mandiri gitu. Jadi ya alhamdulillah kita membantu petani-petani dan seller Indonesia untuk ekspor ikan hias ke luar negeri gitu yang kita jalani sampai saat ini. Kalau kemarin ini pengiriman terakhir ke Amerika ini hampir sekitar 5.000 sampai 10.000 US dollar. Ya, itu sudah ikut di biaya logistik juga ya itu. Jadi itu satu kali shipment. Sedangkan kita minimal satu bulan itu 5 shipment sampai 10 shipment per bulan ya. Kalau ekspor ya intinya sih ya, tipsnya ya udah satu aja sih, market. Kan kalau marketnya udah ada, ya kita pasti berpikir gimana cara buat mengirimnya kan. Biarpun kita kendala di masalah dokumen apa, kan ada orang yang masih bisa ngurusin itu gitu. Ya itulah fungsinya ada Minaku itu. Jadi kita ada di tengah-tengah itu. Favorit, kalau lokal sih masih keukur ya. Kalau lokalan kan ikan-ikan yang umum di toko ya. Kayak manfish, koki, arwana, lohan, koi, cupang. Yang umum di toko akuarium. Tapi sementara kalau buat segmentasi ekspor, yaitu jenisnya lebih beragam, lebih macam-macam. Kadang kita barang-barang yang maksud kita itu ya kelihatannya nggak ada nilai jual, ternyata di sana masih bisa gitu. Kayak jenis-jenis keong, crab ya, kepiting, itu jenisnya macam-macam. Keong tuh ada yang dari Pangandaran, ada dari Sulawesi. Pangandaran aja ada berpuluh-puluh jenis, belum dari Sulawesi. Ada udangnya juga, ada ikan, ada tanaman air, banyak lah, macam-macam. Kalau di sini sih kita ternak nggak banyak. Kalau yang ternakan sendiri ada manfish, ada Corydoras adovoy, Corydoras albino, Corydoras paleatus, terus ada paskai, ada rainbow peacock, glowfish, banyak sih ya sebenarnya. Ada hampir 10 jenis lah yang diternakin. Cuman kalau lagi ada barang masuk, ekspor, nah itu baru jenisnya yang kita nggak tahu juga ada. Karena barang nggak semua dari sini. Jadi ada barang yang dari Bandung. Kalau jenis-jenis kopi kita ngambil dari Pekalongan, macam-macam. Ada yang dari Blitar, Tulungagung. Udah tumpah ruah lah di situ. Kalau tipsnya apa ya? Ya kalau intinya sih kita ngerawat ikan bukan cuma ngerawat ikannya ya, ngerawat air sebenarnya ya. Karena ya ikan kan hidupnya di air gitu ya. Kalau misalnya airnya bagus, nggak terlalu bermasalah ya ikan sih fine-fine aja. Terus ya lebih ulet lah ya. Kadang macam-macam sih ya. Kalau kita ngomong udah 20 tahun pengalaman, tapi tetap aja. Kalau ikan sakit sih ada aja. Cuman gimana kita penanganannya. Lebih cepat penanganan sih. Jadi kan hasil akhirnya masih bisa gitu. Rata-rata di produksi itu kan kendalanya di kematian. Jadi kita minimumkan kematian ikan, hasil akhirnya jadi bisa kejual kan gitu. Kedepannya kita mau membuka akses pasar seluas-luasnya bagi petani dan seller Indonesia dengan memanfaatkan yaitu tadi sekarang kan medsos dilarang ya untuk berjualan ikan hidup. Ya mudah-mudahan kita kedepannya mau membangun suatu marketplace untuk pasar ekspor ikan hias itu untuk B2C. Jadi hobis-hobis di luar negeri itu bisa membeli ikan hias dari Indonesia secara eceran gitu kan. Itu kan membantu juga nih petani dan seller-seller yang memang skala bisnisnya memang sudah bagus untuk dipasarkan ekspor. Ya harapan sih kita ya biar Minaku tuh lebih berkembang lagi lah ya. Terus marketnya yang udah ada tetap dipelihara. Karena yang susah tuh melihara marketnya ya mas. Jadi mungkin yang baru-baru bisa ada, bisa masuk. Tapi yang udah lama kalau kita nggak pelihara juga bisa jadi hilang gitu. Ya harapannya sih Minaku bisa lebih berkembang. Ya mungkin dengan sekarang kan Minaku udah ada lagi menelurkan lagi satu lah produknya ya. ID Botani itu ya mungkin bisa lebih jangkauannya lebih luas. Itu aja sih.
Terima kasih. Kita Minaku membantu pengiriman ekspor ikan hias, terutama bagi seller dan petani ikan hias Indonesia. Semoga ikan hias Indonesia semakin mendunia dan mensejahterakan petani dan seller Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Bos. Terima kasih.